gue bingung juga kenapa ini kecelakaan ini bisa menyebabkan si Laura sampai cedera tulang belakang ya. Padahal posisinya si Laura sama si Jojo ini sama-sama pakai seatbelt, Gus. Si Amanda Rawless nih memerankan karakter Laura ini parah. Lo ketiplek sama, Cus. Bagus banget ya. Parah sama, iya. Dari mimik mukanya, gaya bicaranya sih ya. Gaya bicaranya itu mirip banget. Ya nggak lucu aja gitu, masa saya harus sedih-sedih terus. Nanti mereka nggak mau kunjungin saya loh. Buat lo yang penasaran sama film Laura, bisa langsung nonton ke bioskop. Tayang reguler per tanggal 12 September 2024. Gue sendirian cuy di sini. Ya ini kan gue ada di sini. Gue ada di sini sekarang. Dan lu nggak peduli sama gue. Kita kan kecelakaan bareng, lu jangan gitu lah. Lu aja yang ngomong. Sesek gue. Ya udah. Salam sinema, balik lagi sama gue Dodi. Coming soon. Minggu ini kita akan membahas sebuah film bergenre drama biografi. Apakah kalian tahu Laura Anna? Sekarang ada film tentang Laura. Film ini diangkat dari kisah nyata, diproduksi oleh MD Picture, direkturnya Hanung Bramantyo nih. Bede, spesialis drama ya. Gak perlu cemas kau deh soal drama di film lah ya. Film yang akan kita bahas minggu ini berjudul Laura, Story of Fighter. Yo. Ini Laura yang mana sih? Ini tuh Laura ini kalau lu pernah tahu, seorang wanita yang diundang ke salah satu podcastnya Denny Sumargo sama Deddy Kobuser. Oh, yang pakai sepatu roda. Pakai kursi roda. Iya kursi roda. Kalau yang pakai sepatu roda, Olga sepatu roda itu, Desi Ratnasari. Cast di film ini, yang pertama ada Amanda Rawless nih, Cus. Si Amanda Rawless ini berperan sebagai Laura. Dia memerankan karakter Laura di film Laura. Pemeran utamanya. Si Amanda Rawless ini mirip sih ya. Iya. Dari sakit tuh mirip banget aja. Gestur mukanya, terus juga dari intonasi bicaranya. Ada juga Carissa Peruset nih, Cus. Carissa Peruset ini berperan sebagai Irene, yaitu kakaknya Laura. Yang setia menemani Laura ketika berbaring di kasur selama sakit. Selanjutnya lagi ada Kevin Ardilova nih, Cus. Si Kevin Ardilova ini dia berperan sebagai Jojo. Tapi kisah nyatanya nih bukan Jojo, Cus. Tapi mungkin karena nggak boleh kali ya, atau takut bermasalah di kemudian hari. Jadi nama buruk ya? Nama karakternya diganti jadi Jojo. Kalau di aslinya kita ambil inisialnya aja ya. GG. Good game. Good game dia. Well played lah. Adegan ikonik di film Laura ada beberapa. Yang pertama itu pas adegan kecelakaan ya. Pokoknya ini di adegannya ini si Laura sama si Jojo lagi naik kendaraan ya di mobil. Nah terus mereka berdua ini mengalami kecelakaan parah. Itu tuh keren sih adegannya ya. Pas lagi mobilnya kebalik terus ada pecahan-pecahan kaca, terus di slow-mo gitu. Kecelakaannya kenapa tuh, Bu? Kayaknya hilang kontrol ya, karena posisinya mabui. Entah yang bawanya aja, entah dua-duanya. Pokoknya kondisinya lagi mabui lah. Under substance lah ya, di bawah kendali alkohol. Sebenarnya yang bagus alpukat. Karena memilih alkohol. Tapi gue bingung juga kenapa ini kecelakaan ini bisa menyebabkan si Laura sampai cedera tulang belakang ya. Padahal posisinya si Laura sama si Jojo ini sama-sama pakai seatbelt, Gus. Kemudian adegan ikonik selanjutnya nih, ada adegan ketika si Laura ini ngonten ya sama kakaknya si Irene. Pokoknya ada adegan si Laura ngoceh terus dia bilang, lu aja yang ngomong. Sesek gue.
Ya udah. Itu Sedih ya? sedih sih, kondisi lagi begitu masih sempet-sempetnya berbagi keceriaan gitu sama penonton-penonton setianya. Oh ya, by the way si Laura ini dia hitungannya apa ya, influencer kali ya? Ya. Pokoknya selebgram, seleb TikTok. Adegan ikonik selanjutnya nih, yang paling bikin kisah ini lumayan meledak sih ya, itu ketika si Laura ini diundang ke sebuah podcast kenamaan, kalau nggak salah podcastnya Close the Door Deddy Kobuser atau Denny Sumargo ya? Dua-duanya. Yang dicuplik di adegan ini. Kalau dari suara-suaranya sih kayaknya suara Deddy sih. Pokoknya podcast lah. Podcast lah, di sebuah podcast. Nah, dia ini ngomong kalau nggak salah dialognya tuh, emang kemana lagi kita ngadu kalau bukan ke Tuhan. Gue lihat sekarang ini adalah sosok Laura. Saya nggak sekuat baja atau apa enggak. Ya kan sekuat-kuatnya manusia kalau ngadu ke siapa? Kalau selain Tuhan. Sedih sih. Ini kalau nonton trailernya aja nih, dari trailernya nih gue bisa menitikan air mata sih. Pokoknya gue sedih banget mikirin cicilan. Lu nonton trailernya sambil mikirin cicilan. Ya sedih anjing. Emang sedih sih kalau lu simak baik-baik ya. Kisahnya tuh lumayan memilukan. Adegan ikonik ketika si Laura sedang menjadi saksi di persidangan. Si Laura memberi pernyataan. Saya ini di sini mencari keadilan. Kok malah seperti saya yang dipojokkan? Saya minta keadilan bukan cuma buat saya. Tapi kenapa justru malah seperti saya yang dipojokkan, Pak? Baiklah, akan dilanjutkan besok. Wih, the best sih Cus. Dok. Kalau menurut gue sih film ini sedih sih Cus. Penonton ini bakal bercucuran air mata nih. Sedih. Bahkan nih air matanya keluar dari kuping. Lebih kecongnya ya. Apalagi ditambah si Amanda Rawless nih memerankan karakter Laura ini parah. Plek-ketiplek sama Cus. Bagus banget ya. Parah sama, iya. Dari mimik mukanya, gaya bicaranya sih ya. Gaya bicaranya itu mirip banget. Ya nggak lucu aja gitu. Masa saya harus sedih-sedih terus? Nanti mereka nggak mau kunjungin saya loh. Gue gak bisa kayak gini terus. Gue susah banget. Dramatisasinya sih. Nih, Mr. Hanung Bramantyo patut diacungi jempol sih. Film dia yang kemarin aja kan, Ipar Adalah Jirayut kan lumayan oke kan? Lumayan pecah tuh. Dramanya dapet banget ya. Agak Thailand ya sekarang ya. Nah, bakal pecah sih menurut gue sih nih film Laura. Kalau menurut lu gimana nih Cus? Tentang film Laura ini Cus? Kayaknya sih bakalan rame ya. Soalnya emang dari kisahnya pun rame dibicarakan masyarakat itu. Sampai diundang podcast dan historisnya tuh kayak abis diundang podcast, habis tayang, terus besokannya meninggal. Menginspirasi banget ya si Lauranya ya. Kayak tokohnya emang jadi motivasi lah buat yang lain gitu. Film Laura The Story of Fighter ini bercerita tentang sosok Laura yang diperankan oleh Amanda Rawless yang berjuang mendapatkan keadilan atas dirinya kepada sosok Jojo yang diperankan oleh Kevin Ardilova yang berbuat lalai sehingga menyebabkan kecelakaan. Intinya nyupirnya tolol. Lagi mabuk. Mabuk sih ya. Ini posisinya lagi mabuk terus kecelakaan. Nah si laki-lakinya nggak kenapa-napa, cuman luka-luka ringan, koreng-koreng kecil. Si pacarnya ini, si Laura ini sampai kena cedera tulang belakang. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau lagi nyetir mendingan mabuk karena nggak kenapa-napa. Kesimpulan yang sangat wah ya. Terus kecelakaan. Nah si Laura ini sampai mengalami cedera tulang belakang atau bahasa medisnya cord spinal injury. Bener-bener kisah nyata based on true story dari si nama lengkap itu Edelenyi Laura Anna. Nah setelah kecelakaan itu si Laura ini harus berbaring di kasur dan menggunakan kursi roda. Di kasur tapi pakai kursi roda.
Enggak, kalau lagi di kasur tidur. Kalau pakai kursi roda lagi pengen jalan-jalan, push rem. Bangkenya nih, si Jojo ini tidak mau tanggung jawab, cus. Jojo begini nih, baru kecelakaan gitu aja nggak mau tanggung jawab ya. Apalagi kecelakaan yang nikmat. Apa tuh? Ada lah. Kemudian si Laura ini harus berjuang ya untuk menjalani kehidupannya dengan menggunakan kursi roda. Dia tetap membagikan keceriaannya lewat konten. Selama sakit ini, si Laura ini selalu ditemani oleh kakak tercintanya, yaitu Iren, yang diperankan oleh Carissa Peruset. Kakak terbaik lah ya, best sister. Dia selalu nemenin hari-harinya si Laura ini selama sakit. Keluarga Laura menuntut si Jojo ke pengadilan. Kemudian si Jojo disidang, si Laura memberikan kesaksian. Laura kemudian diundang ke podcast Close the Door dan Denny Sumargo ya. Si Laura ini memberikan keterangan soal kasusnya ini. Dan nggak lama setelah dia diundang di podcast itu, si Laura ini berpulang. Dan itu cukup mengejutkan si podcaster ini ya. Pokoknya, dan lumayan mengejutkan penonton-penonton ini sih. Penonton-penonton sosmed gitu kan. Karena konten itu belum lama aja viral gitu. Kisahnya baru diangkat nggak lama, si korban ini malah keburu meninggal. Buat lo yang penasaran sama film Laura, bisa langsung nonton ke bioskop. Tayang reguler per tanggal 12 September 2024. Untuk yang pengen nonton film Laura ini, siap-siap bawa tisu ya. Karena minimal netes lah. Terima kasih buat yang udah nonton, yang udah subscribe channel Coming Soon, karena kita sebentar lagi udah pengen dipanggil sama Google Maps ya. Ini kita disuruh ini input alamat. Sama dipanggil Google Drive. Ini storage kepenuhan. Oke, segitu aja episode Coming Soon minggu ini. Dukung perfilman Indonesia, bangga film Indonesia. Gua Edo dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sinema.